warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novian Wahyu Setiabudi untuk mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada kesempatan kali ini, setelah kalian sudah menginstal Cisco Packet Tracer di komputer atau laptop kalian, kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi bawaan yang dikeluarkan oleh Cisco Networking Academy sebagai bentuk untuk aplikasi untuk kita berlatih untuk membuat jaringan komputer. Sedikit saya akan menjelaskan. Di sini ada beberapa menu. Untuk menu bar di atas ini ada File, Edit, Option, View, Tool, Extension, sama Help. Ini adalah untuk bagaimana kita, sama seperti aplikasi yang lain, kita membuat baru atau membuka yang aplikasi yang sudah ada, lalu menyimpan dan sebagainya. Menu edit juga sama. Nah, ini lalu di toolbar ini ada beberapa menu juga di toolbar. Icon-icon ini untuk new, open, save, sama seperti yang ada di file di menu bar, cuma ini dalam bentuk icon. Ini ada beberapa icon. Lalu di bagian sini, ini ada layar kosong. Ini layar untuk tempat kita membuat project atau file yang akan kita buat ada di sini, layar kosong. Di sini ada logical sama physical. Logical sini adalah nanti layar untuk kita membuat topologi secara logik, dan kita akan melihat secara fisiknya di sini, physical. Lalu di bagian bawah, ini ada beberapa icon untuk perangkat jaringan, mulai dari network device, end device, komponen, connection, miscellaneous, lalu ada untuk multi-user connection, router. Jadi ini menu utama di atas, lalu submenunya di bawahnya. Kita klik di network device, maka yang muncul di sini ada router, switch, hub, wireless device, security, sama one emulation. Posisi network device kita di sini lagi yang aktif adalah network device, di sini ada router, maka di sini yang muncul adalah jenis-jenis router yang bisa kita gunakan. Dari 4331, ini seri dari router. Kalau kita pindahkan ini di switch, maka di sini juga akan berubah. Ini jenis-jenis switch yang akan kita gunakan. Ada hub, ini ada hub, lalu wireless, access point, home router, home gateway, cell tower, dan sebagainya. Lalu ada untuk security, firewall. Sini ada untuk security, lalu ada one emulator route. Kalau kita pindahkan di end device di sini nanti ada untuk end device, menu end device ini, submenu end device. Isinya ada PC, laptop, server, Mac server, printer, iPhone, VoIP phone. Jadi ini adalah klien yang akan kita gunakan di komputer di dalam jaringan sebagai node. Lalu di menu home, ini adalah untuk perangkat-perangkat kalau kita di IoT, Internet of Things, untuk smart city, industrial, dan power grid. Untuk cara menggunakannya, mudah. Misalkan kita ingin membuat sebuah jaringan dengan beberapa komputer, kita tinggal ada klik PC, kita drag atau klik tarik, tahan, lepaskan. Sudah ada komputer yang ada di sini. Lalu network device, misalkan kita punya switch sini, lalu ada beberapa komputer, laptop, dan kita sambungkan. Untuk connection di sini,
nyambung kabel yang kita gunakan. Di sini ada beberapa jenis koneksi yang bisa gunakan kabel yang kita gunakan. Itu ada kabel konsol. Kabel konsol ini digunakan untuk menyambungkan dari komputer ke router sebagai kontrol untuk setting. Itu untuk kabel konsol. Ada kabel copper strike through. Kabel strike kalau kita biasa menggunakan, ini digunakan untuk menyambungkan perangkat yang berbeda. Komputer ke switch, switch ke komputer, switch ke laptop, atau switch ke perangkat yang berbeda, itu kita menggunakan kabel strike. Lalu ada kabel cross, ini yang garis putus-putus hitam. Ini digunakan untuk perangkat yang sama. Dari komputer ke komputer, router ke router, kita bisa menggunakan kabel crossover. Kabel crossover. Sebelahnya ada kabel fiber, ini kita menggunakan fiber optik. Lalu ada kabel PUN, ini untuk telepon, kabel telepon seperti biasa. Lalu ada kabel koaksial, ini kabel koaksial seperti kabel CCTV, TV antena. Lalu ada kabel serial DCE, serial DTE. Ini untuk menghubungkan antar router. Ada yang menggunakan kabel serial. Lalu ada kabel oktal untuk kabel IoT dan kabel USB. Ini karena komputer dengan switch, kita gunakan kabel strike, maka kita tinggal klik. Kita mau colokan di mana? Di fast Ethernet, ya di RJ45, colokan ke switch port berapa. Dan seterusnya. Atau kalau kita belum tahu berapa, sebenarnya bisa menggunakan ini, otomatis colok. Ini juga bisa. Ini sudah menggunakan jaringan yang sudah kita buat. Berikutnya tinggal setting seperti biasa. Kita tinggal klik desktop. Untuk IP address-nya kita masukkan di desktop. IP configuration, masukkan IP address berapa, subnet mask berapa, default gateway berapa, supaya antar komputer ini bisa saling terhubung. Nah, mungkin itu pengenalan awal untuk paket tracernya. Nanti setelah ini jadi, kita bisa tanda-tanda di sini hijau. Oh, ini sudah terkoneksi secara fisikalnya, secara kabelnya sudah terkoneksi, tapi belum tentu secara logik. Apakah antar komputer ini sudah terhubung? Maka ya, kita setting dulu IP address-nya masing-masing komputer ini, dan ingat harus dalam syarat komputer saling terhubung. Satu, IP address itu adalah, kalau kita menggunakan IP versi 4, di sini kan ada, kalau kita menggunakan IP versi 4, maka syaratnya adalah kelasnya harus sama, lalu punya blok subnet yang sama, dalam subnet yang sama, ya, berarti network ID-nya harus sama, tetapi host ID-nya antar komputer harus berbeda. Itu persyaratannya. Kalau hanya dalam satu jaringan yang sama, dalam LAN yang sama, maka cukup yang diisi adalah IP address sama subnet mask. Default gateway ini diisi kalau kita pengen ke jaringan yang berbeda, tetapi tetap harus ada peralatan tambahan, yaitu namanya router. DNS server ini akan diisi kalau kita berhubung ke jaringan yang membutuhkan translasi dari IP address ke nama domain. Maka DNS server diisi berapa, DNS servernya berapa. Mungkin itu aja untuk perkenalan Cisco Packet Tracer untuk yang laptop sama komputer. Untuk awalannya, nanti setelah ini kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya, dan kita langsung mempraktekkan jaringan yang akan kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.